kepadamu. Gagak hitam, sini. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa 3 kelelawar sahabatku? Kau mau memanggilkan gagak hitam untukku? Ya, kalau begitu panggilkan. Selamat malam, Pangeran. Ya sudah. Kenapa memanggil gagak hitam? Ada yang ingin aku tanyakan. Mengenai apa? Mengenai Ratri Prasasti. Ratri Prasasti? Ya. Lupakan itu. Kenapa? Lupakan. Tidak mungkin. Lupakan. Tugas utamamu saat ini adalah membuat perhitungan dengan Adipati Danapati, bukan untuk yang lain, Pangeran. Ya, tapi Nyitu sendiri melihat bahwa Ratri Prasasti masih itu nyata. Ya hidup. Jangan percaya Nyitu. Nanti kalau Pangeran sudah bertemu sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, barulah Pangeran boleh percaya. Tapi... Hai gagak hitam, kau bawa kemana Ratri Prasasti? Calon pengantinku. Maaf, Nyi. Ini gara-gara 3 kelelawar yang memanggil saya. Apa? 3 kelelawar memanggilmu? Ya, saya yang menyuruh. Untuk apa? Menurut itu, gagak hitamlah yang membawa Ratri Prasasti pergi. Lupakan Ratri Prasasti. Pusatkan pikiranmu pada Adipati Danapati yang telah mencelakakanmu, Senopati Arya. Wah, bagaimana saya bisa melupakan Ratri Prasasti kalau hati dan pikiran saya tidak mau lepas darinya? Sekali lagi aku ingatkan, Senopati. Tugas utamamu adalah menuntut balas. Menuntut keadilan atas apa yang dilakukan Adipati padamu. Dan apa yang telah Adipati Danapati lakukan pada Bagus Abangan dan Ratri Prasasti. Lepaskan! 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 Lepaskan saya! Hei! Tangkap dia! Kejar! Ratri Prasasti, Ratri, saya ingin bertemu dengannya dulu. Tanyakan pada Adipati Danapati. Hanya dia yang bisa menjawab. Ya, kalau dia saja tidak bisa menjawab, saya akan ke Kadipaten. Saya akan menanyakan sendiri pada Kanjeng Adipati. Saya dipanggil 3 kelelawar itu. Mereka meminta saya datang karena Senopati Arya memanggil-manggil saya. Seharusnya kamu lebih taat padaku daripada ketiga kelelawar itu. Kamu lihat sendiri. Akhirnya Senopati Arya lebih memilih ketiga kelelawar untuk mengawalnya. Aku tidak suka itu. Baik, Nyi. Tapi bagaimana dengan... Itu tugasmu susul Pangeran Lembah Hantu dan kawal dia. Baik, Nyi. Baik. Kamulah pengawal sejatinya, Gagak Hitam. Dan bukan ketiga kelelawar itu. Bukan.
Siapa yang menyuruhmu? Atau pedang ini akan merobek jantungmu. Aku tidak bisa mengorek keterangan darinya. Tidak apa, Pandega. Yang penting kamu telah menggagalkan penyerangan mereka. Gustipati? Ya, kaget dengan kedatanganku. Iya Gustipati. Dan Gustipati datang tepat dari mana anak panah yang menembus pelipis orang ini berasal. Apa itu bisa membuktikan sesuatu? Tidak Gustipati, tidak. Tentu saja tidak. Tidak. Hei, ada apa? Kenapa kalian ribut-ribut terus? Siapa dia? Kenapa dengan dia? Maaf Gusti Adipati, orang ini bersama 6 anak buahnya berniat menyerang kamar Gusti. Berarti kalian bertarung dan mengalahkan mereka. Tapi aku tidak mendengar apa-apa sama sekali. Itu mungkin karena pertarungannya berlangsung sangat cepat, Gusti. Iya. Oh, tidak. Tapi itu karena aku dan Kadipaten terkena sirip yang cukup kuat. Sehingga ada beberapa orang yang bertahan, termasuk kamu, Laras. Ada apa ini? Mohon ampun, Kanjeng Adipati. Mohon ampuni hamba dan para prajurit jaga. Kami tidak mendengar apa-apa. Kami sempat tertidur. Atas nama prajurit jaga, mohon ampuni kami, Gusti Adipati. Nah, lihat. Semuanya tertidur. Ini pasti karena kekuatan ajian sirip itu. Sayang, Kitumbal Tumu sudah pulang ke padepokannya. Seandainya dia tidak pulang ke padepokannya, aku yakin beliau pasti sudah mengatakan siapa sebenarnya yang telah membuat Kadipaten ini tertidur. Gusti Adipati, Bopo bisa saya datangkan sekarang juga kalau Adipati memerlukan. Iya. Saya punya aji surobatin untuk bisa mendatangkan Bopo dalam sekejap. Menurut saya tidak perlu, Kanda Adipati. Yang jelas para Duratmaka sudah ditumpas. Mengenai soal kemungkinan adanya sirap, kita bisa bahas besok. Ini sudah hampir tengah malam. Gusti Adipati! Celaka Gusti Adipati, celaka. Ada apa? Bicara yang jelas. Hantu Senopati Arya. Hah? Hantu Senopati Arya datang lagi. Apa? Senopati Arya? Iya Gusti. Di mana dia? Hantu Senopati Arya mengamuk di pendopo Gusti. Memanggil nama Gusti Adipati. Raipati sudah paksa. Iya, Kanda Adipati. Kanda tidak mungkin ke pendopo. Jadi Raipati dan para pendekar keamananlah yang harus melintasi Gawi. Usir Aryanggara. Kembalikan dia ke kuburnya. Baik, Kanda Adipati. Kalau begitu, hamba pamit undur. Iya. Larastri, Pendekar Landung, ikut aku. Hamba pamit, Gusti. Iya. Kanda, kenapa tidak Kanda hadapi saja Senopati Arya agar masalahnya menjadi tuntas? Buat apa seorang adipati punya patih dan para pandega keamanan kalau ia masih harus maju sendiri? Lebih baik kita kupas tentang sirip itu, yang bisa saja datang dari orang dalam, termasuk kita sendiri. Kanda Adipati, tunggu Kanda. Ya Gusti, itu. Aku ingatkan sekali lagi, aku datang untuk Gustimu, bukan untuk kalian. Hei, aku tidak akan memerangi kalian. Hadapkan aku pada sang adipati. Maaf Gusti, apa yang harus kami lakukan? Larastri, Mito. Saya akan mencoba menangkap Senopati Arya, Gusti. Kalau begitu, lakukan. Baik, Gusti. Lepaskan panah! Iya. 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 Panah!
dasar. Sekali lagi ku ingatkan. Lepaskan! Jangan ikut campur. Lepaskan! Dinda tetap belum puas dengan jawaban Kanda. Mohon katakan sekali lagi. Benarkah Kanda mencurigai Dinda terlibat dalam masalah sirap? Kalau Dinda memang merasa tidak terlibat, kenapa Dinda menghalangi niat Kanda untuk membongkar kasus kendi sirap wangi yang ditemukan tak jauh dari kamar pribadi Kanda? Hah? Kendi sirap wangi ditanam di lingkungan dalam ageng, Dinda. Lalu, siapa yang berani menanam di lingkungan dalam kalau bukan orang dalam sendiri? Kanda. Dan Rais terpaksa harus bertanggung jawab. Masuk. Bagaimana? Hantu Arya Anggara sudah kabur, Kanda. Maaf, kami tidak bisa menangkapnya. Apa? Tidak bisa menangkap? Berarti gagal Rai sudah paksa? Tapi kali ini Rai masih Kanda maafkan. Tolong usahakan bongkar siapa pelaku penanam kendil sirap wangi yang kita ketemukan itu, ya. Kanda yakin kalau pelakunya tertangkap, maka keadaan di Kadipaten ini semuanya akan terungkap. Tapi kendil sirap wangi sudah terlanjur pecah, Kanda. Sulit untuk menangkap pelakunya. Tidak ada yang sulit kalau Rai benar-benar mau membongkar siapa pelaku penanam kendil sirap wangi itu, ha? Baiklah, Kanda. Saya akan berusaha. Ya sudah, kalian boleh bubar. Kanda. Dinda marah kalau Kanda tugasi Rai Sidapaksa untuk membongkar siapa pelaku penanaman kendil sirap wangi itu? Tidak, Kanda. Tentu saja tidak. Ternyata sudah pagi. Dan semalam, gagak kita menggagalkan tekadku. Haruskah aku tunggu malam tiba? Untuk segala yang harus kulakukan. Haruskah? Jangan buka dulu. Silau. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Yunda. Cepat pergi dari sini. Kenapa kamu bilang begitu? Ki Sadudasa. Kenapa dengan mereka? Semalam Dinda mendengar bisik-bisik mereka. Mereka? Iya. Ki Sadudasa dengan istrinya. Apa yang mereka bicarakan? Mereka bicara mengenai kita. Apa, Ki? Aki tadi bilang apa? Jangan keras-keras. Iya. Aki tadi bilang apa? Bilang apa tentang kedua anak itu, Lintuhayu dan Lutisari? Kamu ke Kadipaten. Kadipaten? Iya. Mau apa? Apalagi kalau bukan untuk melamar menjadi pandai Kadipaten. Kita mereka. Kepentingan bagaimana, Ki? Mereka bisa kita jadikan mata-mata. Mata-mata bagaimana, Ki? Ya, mata-mata untuk kepentingan kita. Ki, kalau saya sendiri bisa bebas keluar masuk Kadipaten, bisa ketemu dengan Dia Chandrawati dan Kang Bok Manyari, juga bebas menemui Ayu Dewanti. Kenapa harus pakai mata-mata segala, Ki? Mata-mata itu penting. Kamu tidak mungkin tiap hari di Kadipaten.
Anak kita tidak mungkin mondar-mandir menemui kita. Jadi nanti kalau sudah tiba waktunya dan urusan kita sudah semakin mendesak, Lutisari dan Lintu Hayulah yang akan membantu kita. Akan semudah itukah, Ki? Kalau kita membantu melancarkan penerimaan mereka sebagai pendegak kadipaten, kenapa tidak? Ki, kita ini siapa? Kenapa kita bisa ikut campur urusan mereka? Kita tidak akan ikut campur langsung. Tapi, anak kita yang akan ikut campur. Bagaimana caranya? Kamu yang harus mendahului mereka ke kadipaten. Mendahului mereka? Iya. Katakan pada dia Chandrawati bahwa Chandrawati membutuhkan mereka sebagai pengawal pribadi. Kalau Chandrawati yang minta, Pati Sidapaksa pasti mengabulkan. Lalu bagaimana dengan Lintu Hayu? Apa mereka diberitahu? Ya, tentu saja nih. Bagaimanapun menjadi prajurit atau pendegak kadipaten itu tidak mudah. Apa salahnya kalau kita tawarkan jasa pada mereka? Apa mereka mau, Ki? Pasti mau. Bagaimana mereka bisa masuk dengan mudah tanpa bantuan orang dalam? Baik, Ki. Baik. Saya setuju. Saya akan ke kadipaten mendahului mereka. Tapi bagaimana Aki yakin kalau mereka tidak mendahului saya? Lintu Hayu masih sakit. Masih perlu beberapa hari untuk benar-benar sembuh. Sudah. Sebelum matahari terbit, kamu sudah harus berangkat. Urusan Lintu Hayu dan Lutisari, biar aku yang nangani. Bagaimana? Iya, Ki. Bagaimana Yunda? Yunda setuju kan kita segera pergi dari sini? Kenapa? Kenapa harus buru-buru pergi? Kita tidak mungkin jadi mata-mata Ki Cadudasa, Yunda. Kita tidak akan bekerja untuknya apapun juga alasannya. Ya, Yunda mengerti. Tapi kita pergi sekarang, Yunda. Pergi sebelum terlambat. Tapi Dada Yunda. Dinda Papa Yunda. Ayo, Yunda. Ayo. Yunda, ayo, Yunda. Ayo. Yunda. Mau kemana? Ayo, kembali ke tempat tidurmu. Baik, Ki. Tidak apa-apa. Itu dia orangnya. Benar dia yang kita cari? Ya, tidak salah lagi. Itu pedang Brajamayanya. Iya, Kang. Benar. Apa yang harus kami lakukan, Kang? Kepung, siapkan orang-orangmu. Baik, Kang. Baik. Siapa kalian?
serahkan pedang Brajamaya padaku. Pedang Brajamaya? Demi keselamatanmu, serahkan padaku. Demi keselamatan kalian, lebih baik mundur dan urungkan niat kalian. Pedang Brajamaya bukan untuk begundal-begundal seperti kalian. Lihat, rebut pedangnya. Ayo serang! Hei, tunggu! Jangan lari! Mau kemana kamu? Siapa yang menyuruhmu? Tidak. Tidak ada. Pergi! Aku merasa tidak punya musuh. Kenapa tiba-tiba banyak penghalang yang menghadang dalam perjalanan pulangku? Lezat sekali burungnya. Terima kasih, Danadaksa. Kenapa Chandrawati tidak muncul menemuiku? Kenapa? Chandrawati, Ibu. Maafkan Ibu, kalau belum lama datang, Ibu sudah datang lagi. Tidak apa-apa, Bu. Mari masuk. Iya. Eyang, tunggu. Denayu. Itu tadi Nyi Cendani. Benar, Denayu. Bilang pada gustimu kalau aku datang. Boleh langsung masuk? Atau harus menunggu selesai dengan Nyi Cendani? Baik, Denayu. Kenapa ini? Kenapa Kang Mbok Cendani datang tidak seperti biasanya? Ada apa? Bopo minta agar saya membujuk Kanda Sida Paksa untuk menerima Lintuhayu dan Luhtisari menjadi pengawal pribadi saya, Bu. Iya. Apa itu tidak berlebihan, Bu? Menurut Bopomu tidak. Garwo seorang pati sangat pantas punya pengawal pribadi. Apa mungkin Chandrawati mengajukan permintaan seperti itu? Suami yang baik
yang sangat mencintai istrinya pasti akan mengabulkan permintaanmu itu. Kamu Garwo Kinasih dari seorang patih yang sibuk. Mana mungkin suamimu akan menjagamu sepanjang siang dan malam. Apa salahnya kalau kamu punya pengawal pribadi? Ya, Nyi Cendani. Kalau memang kedua pendekar itu datang, akan kuterima mereka sebagai pengawal pribadi anakmu. Satu, sebagai bukti bahwa aku benar-benar mencintai anakmu dan anakmu menjadi sibuk dengan kedua pengawalnya dan lupa dengan sifat ketatnya mengawasiku. Dan kedua, untuk mengetahui ada tujuan apa di balik rencana Ki Cadu Doso suamimu. Jangan khawatir. Dan kedua pendekar perempuan itu ke kanan. Bagaimana? Mau kamu melaksanakan permintaan bopomu? Baik, Bu. Iya. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Gusti Ayu. Gusti Ayu, mohon maaf kalau hamba mengganggu. Tidak apa. Kamu sudah lanjut. Belum. Hamba baru saja datang. Baik. Lalu sekarang ada apa? Ibunda Gusti Ayu Dewanti dan Ayuni Manyari ingin bertemu Gusti Ayu. Dipersilakan menunggu. Bunda Manyari, Bu. Ada apa ini? Tidak apa. Suruh saja dia masuk. Urusan ibu dengan kamu kan sudah selesai. Lebih baik ibu terus pulang. Jadi, tidak apa. Ibu akan langsung pulang. Tapi, Bu, jangan khawatir. Kecuali kusir kepercayaan bopomu, ibu juga dikawal 3 murid utama perguruan. Sudah ya, ibu pulang. Selamat jalan, Bu. Hati-hati. Iya. Dayang, antarkan ibu sampai ke pintu dan matur pada Bunda Manyari bahwa beliau boleh masuk. Baik, Gusti Ayu. Ini aneh. Tidak biasanya Bunda Manyari ke sini. Apa ini? Bagus. Kelihatannya kepulanganku ke Kepatihan lebih cepat ada gunanya. Ayo Manyari, masuklah. Aku ingin tahu. Gusti Ayu. Dan Ayu Manyari tidak ada, Gusti. Dia sudah pulang. Sudah pulang? Sudah pulang bagaimana? Sudah kondur ke Kadipaten, Gusti. Kembali ke Kadipaten? Iya. Mungkin terlalu lama menunggu. Kalau begitu, Bunda Manyari tidak bertemu dengan ibu? Tidak. Ya sudah, itu lebih baik. Tapi mudah-mudahan Bunda Manyari tidak marah padaku karena tidak jadi bertemu. Kamu boleh pergi. Baik, Gusti. Permainan apa ini? Kenapa tiba-tiba ia batalkan niatnya? Atau mungkinkah ada sesuatu antara Nyi Cendani? Baik. Kalau begitu, memang itulah yang harus kuselidiki. Berhenti, Kak. Kalau ke kanan kita lewat pedesaan, tapi agak jauh. Atau ke kiri lewat hutan jalan pintas. Kita ke sana saja, Kang. Ya. Mari. Ya. Siapa mereka? Ayo cepat, jangan sampai kita terkejar. Ya.
Bagaimana, Kang? Apa kita harus diam saja melihat kelakuan mereka? Kita harus selamatkan dari situ. Ya. 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 Berhenti. Kita istirahat di sini. Ya. Hentikan teriakan-teriakan kalian. Percuma kalian berteriak. Tidak akan ada orang yang dapat menolong kalian. Buka pintunya. Keluarkan mereka. Ayo. Ayo. Ayo keluar. Ayo. Ayo. Siapa kalian? Lepaskan gadis dari situ, atau kalian berkalang tanah. Mereka! Tunggu! Ampuni kami, pendekar. Ampuni kami. Kami dipaksa, pendekar. Ampuni kami. Kalau begitu, bebaskan mereka dan antar mereka pulang. Baik, pendekar. Baik. Terima kasih, pendekar. Kami berangkat. Guru Cirayu. Cikrat? Ya, Guru. Saya Cikrat. Kenapa? Kamu sudah menemukan apa yang kamu cari? Mohon maafkan saya, Guru. Belum. Saya belum bisa menemukan kedua pendekar Lintu Hayu dan Luti Saribrada. Sudah 7 hari 7 malam, belum juga kamu temukan mereka. Benar, Guru. Kamu melihat adanya bekas perkelahian dalam perjalananmu, hah? Iya, Guru. Kalau begitu tunggu. Aku mau lihat di mana kira-kira Lintu Hayu dan Luti Sari berada setelah mereka berkelahi. Baik, Guru. Tunjukkan di mana mereka berada. Kita harus kabur, Yunda. Kita harus segera pergi dari sini. Kita belum tahu siapa Kicarudoso itu sebenarnya. Kita harus pergi, Yunda. Dengarkan, Dinda. Kita harus segera pergi, Yunda. Kita harus pergi. Dinda, dengar dulu. Yunda. Oh, jadi kalian ada di situ. Tapi di rumah siapa itu? Dan kenapa kalian ingin kabur? Iya, Yunda tahu. Tapi Yunda masih begini. Yunda masih memerlukan pengobatan Kicarudoso lagi. Lintu Hayu sakit. Dan siapa itu Kicarudoso? Kenapa Lintu Hayu bisa berada di situ? Yunda, Sari curiga.
Curiga apa? Mengenai apa? Pengobatan yang dilakukan oleh Ki Cadudoso. Kenapa dengan pengobatan yang dia lakukan? Sari takut kalau Ki Cadudoso sengaja menghambat kesembuhan sakit yang Yunda derita. Untuk apa? Ya, supaya bisa menunda kepergian kita ke Kadipaten. Untuk apa? Untuk apa lagi kalau bukan untuk mencapai tujuannya? Menjadikan kita sebagai pandega Kadipaten? Iya. Biar saja. Tidak usah resah. Yang penting kita bisa masuk ke Kadipaten. Ingat Dinda, mungkin Larastri sudah sampai duluan ke Kadipaten. Dia sudah menjadi salah seorang pandega di sana. Apa salahnya kita masuk ke Kadipaten dengan bantuan Ki Cadudoso? Mempunyai hubungan dengan orang dalam, itu penting, Lutisari. Iya, iya Yunda, benar juga. Tapi... Kamu masih ingin ketemu dengan Raden Danadaksa, kan? Iya Yunda, iya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi sesudah ini. Iya Yunda, iya. Ya. Kalian boleh menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, Lintuhayu, Lutisari. Tetapi Cikrak akan tetap menghadangmu. Cikrak. Iya, Guru. Dengar baik-baik. Baik, Guru. Menurut yang aku lihat, kamu berada tidak terlalu jauh dari tempat Lintuhayu dan Lutisari berada. Mereka berada di rumah Ki Cadudoso. Untuk itu, tetaplah kamu di tempat dan jangan kemana-mana dulu. Iya, Guru. Nanti begitu mereka keluar dari rumah Ki Cadudoso, kamu akan kuberitahu. Baik. Bagus. Cidra, Cilak, dan kalian semua murid-muridku. Iya, Guru. Tugas kalian sekarang, bangunkan Cikarani dari tempat 7 harinya untuk menghadap padaku. Baik, Guru. Bagaimana cara membangunkannya? Hanya dengan pedang atau panah yang menyentuh tengkuknya, baru Kakang Cikarani bisa bangun. Tidak, kita coba cara lain. Tidak dengan pedang atau panah, tapi dengan pukulan tangan kosong murid-muridnya. Suruh mereka maju. Ayo kalian, bangunkan pimpinanmu. Baik, Senopati. Bangun, Guru! Bangun! Begini, kita serang saja. Kita pukul tengkuknya. Setuju, teman-teman? Setuju! Terbukti sudah. Cikarani tidak akan bangun kalau tidak ditetek tengkuknya dengan pedang. Benar, biar kita yang membangunkan. Giliran kita, Cilak. Iya, Kang. Dia belum bangun. Kita harus melukainya. Ya, tapi bagaimana caranya? Suruh murid-murid maju. Begitu mereka maju, perhatian Ki Cikarani memusat ke mereka. Setelah itu, kita bobatkan pedang ke lehernya. Cepat lakukan. Ayo kalian, cepat serang Ki Cikarani. Ayo cepat lakukan. Kenapa kalian berani membangunkan aku? Maaf, Kakang. Guru Cirayuh yang menyuruh kami membangunkan tapamu. Ini sudah hari ke-7, Kakang. Hah? Sudah hari ke-7? Benar, Kakang. Dan guru meminta Kakang menghadap. Oh, iya. Kalau guru yang meminta, apa boleh buat? Ayo. Lihat itu, Cikarani. Itulah mayat Surodugdeng yang kuceritakan padamu.
apa yang guru inginkan dari mayat itu? Tahan! Jangan sampai lepas! Baik, Senopati! Ayo maju! Kalau bisa kuhidupkan kembali Surodubeng dengan kekuatan sihirku, maka akan bisa kupinjam sebuah kekuatan luar biasa untuk merebut pedang Brajamaya. Oh, jadi itu yang guru inginkan? Ya, Cikarani. Guru? Ya, Cikarani. Ada apa? Mohon maafkan saya kalau saya lancang bicara. Ada apa? Kamu keberatan? Kamu tidak setuju? Bukan saya tidak setuju, Guru. Tapi Guru punya saya, punya Cikarani. Apa Guru tidak ingin mencoba kelebihan yang saya miliki untuk merebut pedang Brajamaya dari pendekar Dana Daksa itu? Kamu mungkin bisa merebut pedang yang aku inginkan itu. Tapi aku tidak ingin orang lain tahu kalau tangan kanankulah yang melakukannya. Kenapa, Guru? Pedang Brajamaya akan kusimpan dan tidak akan kuperlihatkan kepada siapapun sampai kukuasai Kadipaten. Dan pedang Brajamaya akan kupakai untuk mengalahkan Majapahit jika tiba saatnya nanti. Bagaimana aku bisa menyembunyikan pedang Brajamaya kalau orang tahu kamulah yang merebut pedang itu dari Dana Daksa? Iya, saya mengerti. Saya mengerti. Tapi Cikarani bisa datang bukan sebagai Cikarani. Cikarani bisa menjadi orang lain. Maksudmu? Rubah wujud saya dengan penampilan saya yang baru. Maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa yang merebut pedang Brajamaya itu saya. Ya, ternyata kamu cerdik juga, Cikarani. Baik, kalau begitu, jalan itu yang akan kita tempuh. Tapi kalau perebutan pedang yang akan kamu lakukan gagal, jangan salahkan aku kalau aku kembali ke rencana semula dengan memanfaatkan kekuatan Surodubeng. Iya, Guru. Itu saja, pangeran akan tahu siapa kami. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mohon maafkan saya yang mulia Janggakala. Tapi salahkah saya sebagai penganut yang mulia Janggakala harus mengembara terus-menerus tanpa tujuan? Dan tidak berhak lagikah saya kembali ke istana saya sendiri yang sekarang dikuasai oleh Senopati Arya Anggara? Dengar baik-baik, Pangeran.
Pangeran Palasik, kamu memang tidak akan pernah bisa kembali ke istanamu kalau kamu tetap tidak punya wadak seperti yang kamu miliki sebelumnya. Wadak saya sudah hancur, Yang Mulia Janggakala. Pilih salah satu dari mereka. Potong lehernya. Masuklah kamu sebagai barunya. Saya harus salah satu dari mereka? Iya. Hanya dengan cara itu kamu bisa memiliki tubuh. Hanya dengan cara itu? Iya, hanya dengan cara itu. Kalau memang dengan cara itu, baiklah, akan saya lakukan, Yang Mulia Janggakala. Terimalah cambuk ini. Cambukan ke lehernya hingga putus. Lalu, satukan kepalamu dengan wadaknya. Aku sudah bangun, sahabatku. Ada apa? Ratri Prasasti. Dia mau ke sini. Apa? Ratri Prasasti ada di bulan. Baik, baik. Aku akan melihatnya. Ya. Dinda Ratri Prasasti. Kanda. Dinda Ratri. Turunlah. Turunlah, Ratri. Kanda sangat merindukanmu, Dinda. Kanda sangat merindukanmu. Kanda sangat merindukanmu, Dinda. Begitu juga Dinda. Sangat merindukanmu, Kanda. Kanda. Dinda sangat merindukanmu, Kanda. Kanda. Tidak. Kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak akan. Tidak. Aku Sabangan, Aryangga,
Sampai kapanpun, kau tidak akan mendapatkan adikku. Serahkan Ratri Prasasti padaku. Tidak. Mimpi. Ya, hanya mimpi. Tidak. Aku tidak mau kalau kalian ajak aku ke mimpi lagi. Mimpi buruk. Tidak mau. Apa? Ratri Prasasti benar-benar datang. Sekarang ada di abang pintu. Ya, baik. Kalau yang kalian katakan benar, aku akan menjemputnya. Tapi, kalau mimpi buruk lagi yang aku temukan, awas kalian. Ayo, ikut aku. Ya. Mana? Kalian bohongi aku lagi ya? Pasti kelelawar-kelelawar itu penyebabnya. Mau kemana, Pangeran? Saya keluar mau menjemput Ratri Prasasti datang. Ratri Prasasti tidak akan pernah datang. Masuklah kembali ke dalam, Pangeran. Tapi kelelawar sahabatku melihat Ratri Prasasti datang. Kelelawar-kelelawar itu bohong. Tapi mereka melihatnya. Melihat apa? Melihat Ratri Prasasti ke sini. Tidak, bohong itu. Tadi mereka melihat. Yang mereka lihat itu adalah Pangeran Palasik. Pangeran Palasik sedang mengembara Senopati Arya. Pangeran tanpa wadak itu sedang berburu wadak untuk kembali menyempurnakan tubuhnya. Apakah Senopati Arya mau kepalanya hilang menjadi sasaran Pangeran Palasik? Hah, saya tidak pernah takut pada siapapun dan tidak pernah takut pada Pangeran Palasik. Memang Senopati Arya tidak perlu takut dengan Pangeran Palasik. Tapi ingat, Pangeran Palasik mempunyai senjata yang sangat mematikan, yaitu pecut 3 guru. Sebuah cambuk pemotong leher dari Janggakala gurunya. Sebuah senjata yang mengerikan. Tidak, ini sedang menakut-nakuti saya. Tidak, Pangeran. Perlu aku ingatkan. Pangeran Palasik itu jahat, licik, dan curang. Dengan pecut 3 gulunya, ia tidak akan menyerang secara terbuka. Lalu apa yang dia bisa? Ia akan membokong Pangeran. Ia tiba-tiba datang, lalu tiba-tiba menyerang. Dan leher yang diserangnya menjadi putus. Apakah Pangeran mau cara curang itu ia lakukan padamu? Naluri kepekaan saya akan menggagalkan serangannya. Hah!